Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang berbagi kisah-kisah penuh hikmat dan pelajaran hidup. Kami hadirkan untuk menemani waktu istirahatmu. Di episode kali ini, kita akan menyelami kisah penuh kesabaran, keteguhan, dan mukjizat dari seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah. Dialah Nabi Zakaria alaihi salam. Siapkan hati dan pikiranmu. Mari kita mulai perjalanannya. Pada suatu masa yang telah lama berlalu, hiduplah seorang nabi mulia dari kalangan Bani Israel. Namanya adalah Zakaria, seorang lelaki yang soleh, bijaksana, dan selalu menyeru manusia kepada kebaikan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria adalah keturunan Nabi Sulaiman. Dari garis keturunan Nabi Daud, ia tumbuh menjadi sosok yang sangat lembut hatinya, penuh kasih, dan tak pernah lelah dalam berdoa serta beribadah. Nabi Zakaria juga dikenal sebagai pelayan di Baitul Maqdis, rumah suci tempat ibadah yang sangat dihormati. Di sanalah beliau menjalankan tugas suci, menjaga tempat ibadah, membimbing umat, dan merawat anak-anak yatim yang dititipkan untuk dibesarkan dalam kebaikan. Salah satu anak yang dirawat di sana adalah seorang gadis kecil yang kelak menjadi ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Dialah Maryam. Zakaria sangat mencintai Maryam seperti anaknya sendiri. Ia membimbing dan mengajarinya beribadah sejak kecil. Dan Maryam pun tumbuh menjadi perempuan suci yang selalu berzikir dan beribadah kepada Allah. Suatu hari, Nabi Zakaria masuk ke kamar ibadah Maryam. Ia terkejut saat melihat buah-buahan segar yang bukan musimnya berada di sana. "Wahai Maryam, dari mana ini semua?" Maryam dengan tenang menjawab, "Ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab." QS Ali Imran 37. Hati Nabi Zakaria bergetar. Kalau Allah bisa memberi Maryam rezeki dari arah yang tidak disangka, bukankah dia juga bisa memberikan seorang anak? Meskipun Zakaria dan istrinya sudah sangat tua, maka malam itu, di tengah sunyi dan khusyuknya malam, Zakaria memanjatkan doa. "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa." QS Ali Imran 38. Saat itu, Nabi Zakaria sudah berusia sangat tua, dan istrinya mandun. Secara logika, hampir mustahil mereka punya anak. Tapi Zakaria tidak berdoa karena logika. Ia berdoa karena keyakinan. Ia tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apa yang terjadi? Datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Zakaria. Ia menyampaikan kabar gembira yang membuat hati Nabi Zakaria bergetar. "Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki bernama Yahya, yang tidak kami berikan nama seperti dia sebelumnya." QS Maryam 7. Yahya, itulah nama yang Allah berikan langsung. Nama ini belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumnya. Nabi Zakaria terperangang. Dengan suara gemetar ia bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak? Padahal istriku mandul dan aku sendiri sudah sangat tua." Allah menjawab, "Demikianlah, Tuhanmu berfirman, itu mudah bagiku." QS Maryam 9. Beberapa waktu kemudian, lahirlah seorang anak lelaki yang sehat dan penuh cahaya. Dia diberi nama Yahya. Yahya tumbuh menjadi anak yang luar biasa, cerdas, lembut, dan sangat taat kepada Allah sejak kecil. Ia telah mendapat hikmah dan ilmu dari Allah. Allah berfirman, "Wahai Yahya, peganglah kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi dia masih anak-anak." QS Maryam 12. Ia tidak sombong, tidak durhaka kepada orang tuanya, dan penuh kasih kepada sesama. Itulah hasil dari doa yang tulus dan sabar dari seorang ayah yang soleh. Nabi Zakaria terus berdakwah hingga akhir hayatnya. Ia menyeru kepada Bani Israel untuk kembali kepada jalan awal, meninggalkan kesombongan, dan hidup dalam keadilan, serta kasih sayang. Namun seperti banyak nabi sebelumnya, tidak semua orang menerimanya. Banyak yang menolak,
mencemooh, bahkan berniat membunuhnya. Dikisahkan dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Zakaria wafat dalam keadaan dikejar oleh orang-orang jahat dari Bani Israel. Namun Allah menjaga kehormatannya, dan meski jasadnya telah tiada, namanya tetap abadi dalam kitab-kitab suci. Namanya disebut langsung oleh Allah dalam Al-Quran sebagai contoh hamba yang sabar, penyayang, dan penuh keimanan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dari kisah Nabi Zakaria alaihi salam, kita belajar bahwa doa yang tulus, keyakinan yang teguh, dan kesabaran yang panjang akan selalu berbuah manis. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, dan tidak ada doa yang sia-sia. Semoga kita semua bisa meneladani kesabaran dan keimanan Nabi Zakaria, serta menjadi pribadi yang senantiasa dekat kepada Allah dalam suka maupun duka. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Tulis di kolom komentar pelajaran apa yang paling mengena dari kisah ini menurutmu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.